Halo teman-teman semua, kenalin aku Kertan, kertas catatan yang paling rajin nyimpen ilmu. Hari ini aku punya catatan penting banget buat kita semua. Judulnya Pendidikan dan Demokrasi. Pertama-tama, apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu sistem pemerintahan di mana rakyat punya kekuasaan buat menentukan arah negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Tapi, jangan salah paham ya, demokrasi itu bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi juga soal kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Contoh nyatanya, kita bisa ikut pemilu, kita bebas menyuarakan pendapat, dan kita bisa aktif di organisasi, komunitas, bahkan diskusi online. Teman-teman sekalian, demokrasi yang sehat tidak dapat tumbuh secara alami tanpa adanya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif dari warga negaranya. Disinilah letak urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai demokratis seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, serta keterbukaan dalam berpikir dan berdiskusi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya diajarkan tentang teori sistem pemerintahan, tapi juga dibentuk karakternya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan karakter dan pembelajaran kehidupan berbangsa. Melalui pembelajaran, diskusi kelas, organisasi siswa, hingga kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta mengambil keputusan secara kolektif. Generasi muda merupakan elemen vital dalam menjaga dan menghidupkan demokrasi. Di tangan mereka lah masa depan bangsa ditentukan. Partisipasi aktif generasi muda dalam forum-forum diskusi, organisasi kemasyarakatan, dan bahkan media sosial menjadi bukti bahwa kesadaran berdemokrasi harus dimulai dari usia muda. Namun, perlu diingat, kontribusi itu tidak akan berdampak signifikan tanpa pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Maka, generasi muda harus dibekali pendidikan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, bersikap inklusif, dan bertindak konstruktif. Demokrasi yang kuat membutuhkan warga yang bukan hanya aktif secara fisik, tetapi juga bijak secara intelektual dan etis. Kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru bagi kehidupan demokratis, khususnya dalam ruang digital. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi saluran yang rawan disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Pendidikan demokrasi di era digital harus mencakup literasi media dan informasi. Warga negara perlu diajarkan untuk berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diterima, memverifikasi sumber berita, serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Etika digital merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan modern. Tanpa etika, kebebasan berekspresi bisa berubah menjadi ancaman bagi keutuhan demokrasi itu sendiri. Pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal. Keluarga dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai lingkungan awal dan terdekat dalam pembentukan karakter warga negara.
Dalam keluarga, nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat ditanamkan melalui pola pengasuhan yang dialogis dan terbuka. Sementara di lingkungan masyarakat, taktik musyawarah, gotong royong, dan toleransi antar warga jadi sarana pembelajaran demokrasi yang aplikatif dan nyata. Sinergi antara pendidikan formal dan keluarga dan masyarakat akan menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi yang demokratis dalam sikap dan perilaku. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang. Dan pendidikan adalah fondasi utama yang menopang keberlangsungan proses tersebut. Dengan pendidikan yang mencerdaskan dan membebaskan, kita dapat membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga siap menjaga, merawat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia merdeka yang mampu berpikir dan bertindak atas kehendak sendiri dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jadikan pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban.